Halo teman-teman semua, baiklah kali ini kami akan menyampaikan tentang layanan BK model komprehensif oleh kelompok kami yaitu kelompok 11. Baiklah, untuk kelompok kami sendiri terdiri dari Rido Maya Rizky, ada Indi Peptri Maldini Putra, ada Kel Raisa Zeta Lorenza, dan yang terakhir ada Safna Via. Layanan BK komprehensif adalah suatu modal alternatif bimbingan dan konseling yang menggabungkan subjek-subjek bimbingan konseling baik siswa, orang tua, guru, dan staf administrasi seluruh anggota masyarakat. Hart dan Jacob 1992 mengidentifikasi 6 masalah yang dihadapi bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu 1. Kurangnya filosofi berpikir dari program BK. 2. Program BK tidak terintegrasi dengan program sekolah lain. 3. Tidak cukup akses untuk siswa. 4. Layanan yang tidak memadai. 5. Kurangnya akuntabilitas konselor. 6. Gagal untuk menggunakan berbagai sumber yang ada. 5 premis dasar yang menegaskan istilah Comprehensive School Guidance and Counseling yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah bimbingan dan konseling adalah sebuah program. Yang kedua, program bimbingan dan konseling adalah perkembangan dan komprehensif. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling melibatkan kolaborasi antar staf. Yang keempat, program bimbingan dan konseling dikembangkan melalui serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan. Dan yang kelima, adanya program bimbingan dan konseling ditopang oleh kepemimpinan yang tokoh. Kita masuk pada jenis pendekatan dan pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif. Yang pertama, ada layanan dasar bimbingan. Layanan dasar diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Dan tujuan dari layanan dasar bimbingan ini adalah untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal melalui mental yang hebat, mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup, atau dengan kata lain membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Secara rinci, tujuan pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli agar yang pertama memiliki kesadaran tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasikan tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri. Dan yang ketiga, mampu memenuhi kebutuhan diri dan mampu mengatasi permasalahan sendiri, serta mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada layanan perminatan dan perencanaan karir. Perminatan adalah program kurikuler yang disediakan oleh mengakomodasi pilihan minat, bakat, atau kemampuan peserta didik konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan pendalaman mata pelajaran atau muatan kejurusan. Untuk tujuan layanan permintaan perencanaan karir ini tersendiri ada yang pertama ada memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua ada mampu merumuskan tujuan perencanaan dan pengelolaan terhadap perkembangan dirinya baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang ketiga ada melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman tujuan dan rencana yang telah dirumuskan. Tujuan perminatan dan perencanaan karir ini dapat dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi peserta didik atau konseli untuk perencanaan, monitor, dan pengelolaan rencana pendidikan, karakter, dan pengembangan pribadi sosial oleh dirinya sendiri. Baiklah, untuk materi berikutnya ada layanan responsif. Layanan responsif ini adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera agar peserta didik atau konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Untuk tujuan layanan responsif sendiri itu untuk membantu peserta didik atau konseli yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bantuan yang diberikan dapat bersifat segera karena dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan dirinya dan berlanjut ke tingkat yang lebih serius. Konselor atau guru bimbingan dan konseling hendaknya membantu peserta didik atau konseli untuk mendapatkan hakikat
dan ruang lingkup masalah dan mengeksplor dan menentukan alternatif pemecahan masalah yang terbaik melalui proses interaksi yang unik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu layanan perencanaan individual dan layanan dukungan sistem. Yang pertama itu ada pengertian layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik atau konseli agar mampu merumuskan dan melaksanakan aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman konseli secara mendalam, penafsiran hasil asesmen, dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang memiliki konseli amat diperlukan sehingga peserta didik atau konseli mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam pengembangan potensinya secara optimal. Yang kedua itu ada tujuan layanan perencanaan individual. Secara umum, layanan ini bertujuan untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungan, mampu merumuskan tujuan perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir, dan dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman tujuan dan rencana yang telah dirumuskan. Tujuan peminatan dan perencanaan karir ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi peserta didik atau konseling untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan pribadi sosial oleh dirinya sendiri. Selanjutnya ada layanan dukungan sistem. Yang pertama itu pengertian layanan dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja. Infrastruktur misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan mengembangkan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau konseling atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik dan mendukung aktivitas dan efisien pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua ada itu tujuan layanan dukungan sistem. Komponen program dukungan sistem bertujuan memberikan dukungan kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam memperlancar penyelenggaraan komponen-komponen layanan sebelumnya dan mendukung aktivitas dan efisien pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagi personel pendidikan, layanan adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan pada satuan pendidikan. Dukungan sistem meliputi kegiatan pengembangan jejaring, kegiatan manajemen pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Yang ketiga ada itu fokus pengembangan layanan dukungan sistem. Pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang meliputi yang pertama itu ada konsultasi, yang kedua ada penyelenggaraan program kerja sama, yang ketiga ada berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kesatuan pendidikan, yang keempat ada melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, suatu program layanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan terselenggara dan tujuannya tercapai bila tidak memiliki satu sistem pengelolaan yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan secara utuh diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan dalam jabatan maupun dalam kegiatan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.